Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman. Sehingga malam ini kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal baik kita yang kita lakukan pada malam ini khususnya, dan semua baikan-baikan kita pada umumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa meneladani, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, utamanya di Pondok Al-Khazini Buduran, yang anak-anaknya tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Yang meninggal kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya syahid. Yang sakit mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan segera diberikan kesembuhan. Mungkin keluarganya yang ditinggal kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya tetap diberikan kesabaran. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak-bapak yang berbahagia, kalau jenengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu sering membuat perbandingan, Pak. Satu contoh, Pak. Jadi Al-Quran itu setelah bercerita tentang surga, itu pasti, Pak, bercerita tentang neraka. Al-Quran itu setelah bercerita tentang orang-orang kafir, itu pasti, Pak, itu bercerita tentang orang-orang yang beriman. Jenengan bisa ngecek di semua surat, Pak. Jadi misalnya wonten Al-Quran surat apa nggih? Surat ndak usah dibuka, Pak. Jenengan dibuka di rumah mawon. Jadi kalau jenengan baca di surat Al-Waqiah, Nabi kan nate dawuh, siapa yang ingin mengetahui keadaan di surga, bacalah surat Waqiah. Siapa yang ingin mengetahui keadaan di neraka, bacalah surat Al-Waqiah. Di surah Al-Waqiah itu mulai ayat 12 sampai ayat 40 berapa itu Allah bercerita tentang keadaan surga. Kemudian di bawahnya, di bawah ayat itu Allah bercerita tentang napa niku orang-orang yang berada di neraka. Kalau pada Jumat kemarin, telah saya sampaikan tentang orang-orang atau golongan yang diridhoi oleh Allah, maka pada malam ini saya sampaikan tentang golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kalau baca dalam Quran surah Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladzallin, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Bapak-bapak yang berbahagia, kata al-mahdub itu di dalam banyak kitab tafsir, Pak, itu selalu diidentikan dengan orang Yahudi. Saya ulangi, kata al-mahdzub atau orang-orang yang dimurkai itu di dalam Al-Quran itu selalu diidentikan, Pak, dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Misalnya Imam Al-Bahawi menyatakan, jadi al-mahdzub alladzina ya'lamuna wa la ya'maluna. Jadi al-mahdzub, orang yang dimurkai oleh Allah, yang dipimpin oleh orang-orang Yahudi itu adalah alladzina ya'lamuna wa la ya'maluna. Orang-orang yang mengetahui tetapi mereka tidak mau mengerjakan. Makanya Allah pernah bertanya di dalam Al-Qur'an, lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'malun, wa antum ta'lamun. Wa kenapa lima talbisunal haqqo bil batil? Kenapa kamu hai orang Yahudi itu mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah? Wa taktumunal haqqo, kamu menyembunyikan kebenaran-kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kamu itu tahu. Saya ulang lagi. Jadi al-mahdzub itu artinya adalah alladzina ya'maluna wala alladzina ya'lamuna wala ya'maluna. Orang yang mengetahui tetapi orang itu tidak mau mengerjakan. Kemudian siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah menurut Al-Quran, Pak? Yang pertama, orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang murtad, Pak. Orang murtad itu secara bahasa itu kan, murtad itu kembali. Jadi orang Islam yang kembali kepada kekafiran. Monggo nyancek, Pak. Dalam Al-Quran surah 16, surah An-Nahl, surat 16 namanya surah An-Nahl. Ayatnya ayat nomor 106. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha
wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man sarafa bil kufri sadron fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Monggo Pak. Surat 16 ayat nomor 106. Man kafaro, barang siapa yang kafir, billahi kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah keimanannya. Orang yang kafir setelah beriman itu namanya kan murtad. Barang siapa yang kafir setelah orang itu beriman, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman. Walakin man saraha bil kufri, tetapi barang siapa yang melapangkan hatinya dalam kekufuran, artinya murtadnya itu murtad beneran Pak, fa alaihim ghadabum minallah, maka bagi mereka itu murka Allah, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Baghawi ketika menerangkan ayat ini Pak nggih, ada dua riwayat yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Orang yang dipaksa beriman tuh Pak nggih, atau orang yang kafir tapi dengan terpaksa. Qala Mujahidun nazalat fi nasim min ahli Makkah amanu fakataba ilaihim ba'du ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an hajaru fa inna la narakum minna hatta tuhajiru ilaina. Artinya gini, Imam Mujahid mengatakan surat ini diturunkan kepada orang-orang Mekah yang sudah beriman Pak. Orang-orang Mekah yang sudah beriman itu dikirimi surat oleh orang Madinah yang beriman. Orang yang beriman dari Madinah itu mengirim surat kepada orang Mekah yang sudah beriman. Apa isinya? Kalian tidak dikatakan beriman atau iman kalian itu tidak diterima sebelum kalian itu berhijrah ke Madinah. Akhirnya orang-orang Mekah yang Islam itu berhijrah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan, orang-orang Mekah itu berjumpa dengan orang-orang kafir. Di tengah-tengah jalan, orang ini berjumpa dengan orang kafir Quraisy. Maka orang Mekah yang sudah beriman itu, yang bertemu dengan orang-orang kafir itu, dia pura-pura kafir. Supaya apa? Supaya tidak ditangkap. Dia pura-pura kafir, tapi hatinya tidak. Jadi dia kafirnya itu napa nggih? Tidak tembus sampai di hati. Makanya dalam ayat ini, orang yang betul-betul murtad, maka orang itu akan mendapatkan murka dari Allah dan dia akan mendapatkan azab yang besar. Kecuali orang yang murtadnya itu tidak sungguh-sungguh, mulutnya mengatakan murtad tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ini insya Allah yang lebih masyhur Pak nggih, tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Wa hadhil ayah nazalat fi Ammar wa dzalika annal musyrikina akhaduhu wa abahu Yasiron wa ummahu Sumayyah wa Suhaiban wa Bilalan wa Khobaban wa Saliman fa'adzibuhum. Artinya gini, surat ini diturunkan kepada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir, kemudian bapaknya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah dan Suhaib, Bilal, Khobab, Salim, semuanya ditangkap oleh orang kafir. Semuanya disiksa Pak. Jadi semuanya disiksa. Misalnya, fa'amma Sumayyah fa'innaha robitot baina ba'iroini waji'a kibalaha bihurbatin. Misalnya
ibunya Ammar yang bernama Sumayyah itu diikat di antara dua unta. Kemudian orang itulah Abu Jahal ditombak Pak sampai mati, sampai mati. Kemudian Ammar bin Yasir ketika itu fa innahu a'tahum ma aradu bilisanihi. Tapi Ammar bin Yasir itu menuruti apa yang jadi keinginan orang kafir. Kon kafir ya muni kafir, disuruh menghina Muhammad ya menghina Nabi Muhammad. Akhirnya setelah kejadian itu berlangsung, Ammar bin Yasir itu lapor kepada Rasulullah. Jadi Ammar bin Yasir itu datang kepada Rasulullah. Dia mengabarkan, saya telah kafir. Jadi ngeten. Jadi setelah kejadian itu orang-orang lapor kepada Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa Ammar itu telah kafir. Wa qalu lahu akufru bi Muhammadin fatabi'ahum ala dzalika wa qalbahu karihun. Apakah dia itu kafir kepada Muhammad dan diikuti oleh mereka semua, sementara hatinya itu tidak kafir, Pak. Mulutnya kafir tapi hatinya tidak. Diceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, inna Ammaron maliat imanan min kurnihi ila qadamihi wa ikhtalata al imanu bilahmihi wa damihi. Ammar itu, Ammar bin Yasir maksudnya, Ammar bin Yasir itu dalam hatinya itu telah dipenuhi dengan keimanan, Pak. Jadi Ammar bin Yasir itu mulai ujung rambut sampai sampai kaki itu telah beriman. Wa ikhtalata al imanu bilahmihi wa damihi. Bahkan iman itu telah bercampur dengan darah dan dagingnya Ammar bin Yasir. Sampai sebegitunya, Pak. Fa'ata Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang mengatakan seperti itu, Ammar datang, Pak. Ammar datang, Ammar nangis karena dia dikatakan telah kafir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ammar itu ditanya, Pak, bagaimana dengan kamu, hai Ammar? Artinya kamu mengatakan kafir itu apa tembus sampai ke hati? Sampai tembus sampai ke hati. Kemudian dia mengatakan, qala mutmainnam bil iman, kaifa wajadta qalbaka? Qala mutmainnam bil iman. Bagaimana hatimu, hai Ammar, ketika kamu menghina Allah, ketika kamu menghina Muhammad? Dia mengatakan, hatiku tetap dalam keadaan beriman. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamsahu ainaihi. Kemudian Nabi mengusap dua matanya, Pak. Dia Nabi mengatakan, kalau mereka menyiksa kamu lagi, artinya kamu tuh disuruh mengatakan seperti itu, kamu ulangi. Jadi orang yang pura-pura kafir, orang yang pura-pura kafir, selama hatinya tidak, Pak, itu tidak apa-apa. Kalau itu dilakukan karena terpaksa, Jadi orang yang betul-betul murtad, maka orang itu akan diazab, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang murtadnya tidak sampai di hati, atau orang yang murtadnya karena dipaksa, itu insya Allah tidak mengapa. Itu yang pertama, orang yang dimurkai oleh Allah, yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Yang nomor dua, Pak, yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang sombong, Pak. Orang yang sombong.
Di dalam sebuah riwayat, insyaallah ini bersumber dari Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Anna min ahibbakum ilaihi fid dunya wa aqrabakum minhu majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum ahlakon." Bahwasanya orang yang paling aku cintai di dunia dan orang yang tempatnya paling dekat denganku besok pada hari kiamat, ahsanuhum ahlakon, nggih menika tiyang ingkang akhlaknya paling bagus. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling dekat tempatnya besok dengan Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa anna man abghadakum ilaihi fid dunya wa ab'adakum minhu majlisan yaumal qiyamah sayyi'ikum ahlakon, orang yang paling aku benci ketika di dunia, orang yang tempatnya paling jauh besok pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya jelek. Siapa orang yang akhlaknya jelek itu? Yang pertama as-sarsarun wal mutasaddikun wal mutafaihikun. Yang pertama, orang yang akhlaknya jelek itu oleh Nabi disebut dengan bahasa ar-sarsarun, al-mukassirun al-kalama takallufan wa khurujan anil haqqi. Orang yang banyak bicara, Pak. Jadi orang yang banyak bicara dan keluar dari napa? Dari kebenaran. Makanya Nabi pernah dawuh, la taksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Jangan banyak ngomong, Pak. Jangan terlalu banyak berbicara kecuali berzikir kepada Allah. Fa inna, karena orang yang banyak bicara selain zikir, qaswatun lil qalbi, itu menyebabkan hati itu mati, Pak. Makanya dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain Nabi itu mengatakan jangan banyak bicara, jangan banyak tertawa, Pak, gitu. Nanti tadi orang yang banyak guyon itu rata-rata matinya lembutan enak, Pak. Orang yang banyak tertawa, Islam itu tidak melarang kita tertawa, Pak. Jadi Islam itu tidak melarang kita tertawa. Yang nggak boleh itu sing kebablasan itu loh, Pak. Jadi orang yang terlalu banyak guyon, orang yang terlalu banyak tertawa, orang yang terlalu banyak ngomong, itu kata Nabi hatinya keras, Pak. Yang pertama, qaswatun lil qalbi. Yang nomor dua, tumitul qalba, hati mati, Pak. Makanya ada kalanya kita itu tertawa, ada kalanya kita napa niku kita diam, di hadis yang sangat terkenal, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, terus niku fal yakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, fal yakul khairan, ngomonglah yang bagus. Kalau tidak bisa au liyasmut, adalah orang itu diam. Yang nomor dua, wal mutasaddikun ay al mutawassiuna fil kalam tafasukhon wa ta'ziman li kalamihim. Jadi orang, Pak, orang yang suka mencela, orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci, Pak. Kemudian sahabat matur ngeten, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddikun. Ya Rasul, kalau jenengan bilang orang yang banyak bicara, orang yang suka mencela, saya paham. Fama al mutafaihikun, apa yang dimaksud dengan al mutafaihikun? Kemudian qala, Nabi mengatakan al mutakabbiruna al mutazah siuna bin nasi alladzina yatawasiuna fil kalam
wa yaftahuna bihi afwahahum. Jadi yang dimaksud dengan al-mutafaihikun, al-mutakabbiruna, orang yang sombong, Pak. Al-mutahajjiuna bin nasi, orang yang suka meremehkan orang lain, Pak. Napa? Meremehkan apa? Jadi orang yang sombong, orang yang suka meremehkan, alladzina yatawassiuna fil kalam, orang yang banyak ngomong, wa yaftahuna bihi afwahahum, ketika dia ngomong tuh mulutnya sampai terbuka. Oke. Jadi yang dimaksud dengan al-mutafaihikun itu secara umum diartikan orang yang sombong, Pak. Tapi dalam arti ditafsiri, maksudnya orang itu sombong, orang itu suka meremehkan orang lain, orang itu banyak bicara, bahkan orang itu kalau berbicara mulutnya sampai terbuka. Itu adalah orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, Pak, yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk, atau orang yang menghalangi orang Islam dari agamanya. Monggo, jangan lihat, Pak, dalam Quran surat Surah, Pak. Surat Surah itu surat nomor 42. Surat nomor 42, ayatnya ayat nomor 16. Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuhajjuna fillahi mim ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dakhisatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun walahum adzabun sadid. Monggo. Ayat nomor 16, Pak, nggih. Surat nomor 42 ayat nomor 16. Walladzina yuhajjuna fillahi, dan orang-orang yang membantah, mendebat fillahi, di dalam agama Allah, mim ba'di mastujiba lahu, setelah agama Allah itu diterima, hujjatuhum dakhisatun, alasan mereka itu sia-sia, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa alaihim ghadabun, bagi mereka itu kemurkaan, maksudnya kemurkaan Allah, walahum adzabun sadid, bagi mereka adalah azab yang pedih. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Qatadah. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang mendebat di dalam agama Allah, alladzina yuhajjuna fillahi al-yahudu wan nasara wa mahajjatuhum qauluhum, adalah orang-orang yang mendebat agama Allah, maksudnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa mahajjatahum, isi perdebatan mereka adalah mereka mengatakan nabiyina qabla nabiyikum wa kitabuna qabla kitabikum wa kanu yarona li anfusihim al-fadilah bi annahum ahlul kitab wa annahum auladul anbiya. Artinya gini, jadi orang-orang Yahudi itu menghina orang-orang Islam, Pak. Jadi para sahabat, orang-orang yang masuk Islam itu oleh orang Yahudi dihina ngeten. Nabiku, nabi kami itu datangnya itu sebelum nabi kami. Gitu. Nabi Musa datangnya kan sebelum Nabi Muhammad. Nabi kami datangnya sebelum nabi kami. Kitab kami, Taurat atau Injil, itu datangnya sebelum kitab kamu. Wa kanu yarawna li anfusihim al-fadilah, kalian semua kan tahu mereka maksudnya Nabi Musa dan sebagainya itu kan punya kelebihan, Pak. Bi annahum ahlul kitab, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah diberi kitab. Wa annahum auladul anbiya,
mereka itu kan anaknya Nabi. Kalau dilihat silsilahnya loh Pak, nggih. Jadi kalau dilihat silsilahnya, nggih, misalnya Ibrahim itu punya anak namanya sinten Ishak dan Ismail. Dari Ishak itu punya anak namanya Yakub. Dari Yakub punya anak namanya Yusuf. Itu kan silsilahnya kan Nabi Pak. Turunnya turun Nabi Pak. Lah Muhammad itu siapa? Muhammad bapaknya kan bukan Nabi. Makanya mereka mengatakan kitab kami itu datangnya lebih dulu daripada kitabmu. Nabi kami datangnya lebih dulu daripada nabi kamu. Dan nabi kami itu silsilahnya itu nabi. Mengapa mereka mengatakan seperti ini? Supaya orang-orang yang telah masuk Islam itu balik ke Yahudi balik. Jadi mereka mengharapkan kemurtatan, atau mereka mengharapkan murtadnya napa niku orang-orang yang sudah beriman. Kemudian Imam Al-Bahawi ketika menjelaskan ayat ini Pak nggih, priyambake mengutip pendapatnya Imam Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka, maksudnya mereka orang Yahudi dan Nasrani itu mendebat orang-orang mukmin setelah orang-orang mukmin itu memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya untuk menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, dan mereka menginginkan agar orang-orang mukmin itu kembali ke jalan jahiliyah. Jadi intinya Pak nggih, yang dimaksud mendebat, orang-orang yang mendebat dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu mengharapkan supaya orang-orang Islam, orang yang sudah menerima agama Islam itu kembali kepada kekafiran. Nggih. Itu nomor 2, Pak. 3 nggih. Jadi yang pertama orang yang murtad, yang nomor 2 orang yang sombong, yang nomor 3 orang yang menghalang-halangi. Orang yang menghalang-halangi orang dari petunjuk, untuk orang yang menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk. Yang nomor 4 Pak, orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Monggo yang lihat dalam Al-Quran, suratnya surat An-Nisa Pak, seingat saya itu surat nomor 4 ayat nomor 93. Surat nomor 4, surat An-Nisa ayat nomor 93. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidzan dengan sengaja, wa jazaohu jahannama, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dia mendapatkan murka dari Allah, wa la'anahu, dia mendapatkan laknatnya, wa adzalahu adzaban azima, dia dikembalikan ke dalam adab yang besar. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyisipkan sebuah riwayat. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda, Pak. Jadi dalam sebuah peperangan, Abu Darda itu menjumpai orang yang kafir, Abu Darda menjumpai orang yang kafir. Dia itu ketika mau dibunuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya orang ini tetap dibunuh oleh Abu Darda. Tetap dibunuh. Akhirnya ketika itu Abu Darda dipanggil oleh Nabi. Dan Abu Darda mengatakan, "Ya Rasul, dia mengucapkan kalimat itu kan supaya tidak saya bunuh." Jadi orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tujuannya kan supaya dia tidak saya bunuh. Nabi ketika itu sangat marah, Pak. Nabi mengatakan, "Hai Abu Darda, apa kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya?" Ini Pak alasan yang dijadikan oleh mereka-mereka, orang itu yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu berhak dirawat layaknya orang Islam. Kalau mati ya disolati dan lain sebagainya.
Nggih, itu yang Bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian di dalam hadis Pak nggih, Nabi itu mengatakan orang boleh dibunuh dalam Islam itu sebabnya 3 Pak. Kita lihat dulu nggih. Tidak boleh membunuh kecuali dengan sebab 3 perkara. La yakhillu damim mri'im muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullahi illa bi ihda salasin. Tidak halal membunuh seorang muslim, tidak halal menumpahkan darahnya seorang muslim yang sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, telah bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3. Jadi kalau 3 ini boleh. Jadi maksudnya orang boleh dibunuh itu sebabnya 3. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, karena orang itu membunuh Pak. Jadi orang yang membunuh itu hukumannya ya dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu untuk mengkisos Pak dalam pembunuhan. Al hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, apa niku, budak juga dengan budak. Jadi orang boleh membunuh itu, orang boleh dibunuh itu sebab yang pertama karena orang itu sudah membunuh. Ini kalau yang berlaku hukum Islam Bapak nggih. Jadi orang boleh membunuh lantaran orang itu sudah membunuh. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wasayyibuz zani. Orang yang sudah punya pasangan kemudian orang itu berzina Pak. Napa? Zina. Jadi orang yang sudah punya istri, punya suami, orang itu melakukan zina, itu hukumnya hukum rajam. Di rajam itu kan napa? Tubuhnya ditanam separuh, kemudian orang itu dilempari batu sampai mati Pak. Itu hukuman yang paling keras pada saat itu. Dan pelaksanaan rajam itu kalau tidak salah Pak, itu pelaksanaannya hari Jumat. Jadi setelah melakukan sholat Jumat itu, tujuannya apa? Supaya orang semuanya tahu Pak. Jadi hukuman itu kalau pada zaman Nabi rata-rata dilakukan ya setelah sholat Jumat. Supaya apa? Supaya orang tahu. Kalau orang tahu, orang tidak berani takut untuk melakukan. Jadi orang boleh dibunuh itu sebab pertama karena orang itu membunuh. Sebab nomor 2 karena orang itu melakukan zina muhson, artinya orang yang sudah punya pasangan, kemudian orang itu melakukan perzinaan. Yang nomor 3, watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agama dan orang yang memisahkan dari jamaah Pak. Orang murtad Pak. Jadi orang yang murtad itu memang hukumannya dibunuh Pak. Itu kalau yang berlaku hukum Islam. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya yang lain tidak melok-melok Pak. Supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Dalam riwayat yang lain Pak, orang boleh dibunuh itu orang yang lari dari medan pertempuran. Pernah terjadi duka di perang napa nggih? Ada 700 orang Pak yang lari dari medan pertempuran. Dan Nabi bertanya kepada 2 sahabat senior, gimana kita memperlakukan orang yang napa niku? Orang yang lari dari medan tempur itu. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, pun di sepuro mawon, dimaafkan saja. Nabi kemudian bertanya kepada Umar ibnul Khattab, gimana pendapatmu ya Umar? Umar, bunuh ya Rasul. Akhirnya dibetulkan tuh pendapatnya Umar bin Khattab. Jadi pendapatnya Umar bin Khattab itu seingat saya itu dibetulkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali Pak. Di antaranya itu. Akhirnya orang yang lari dari medan pertempuran itu dibunuh Pak. Tujuannya apa? Supaya yang lain tidak ikut-ikutan melarikan diri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, insyaallah 4 niku Pak, sebetulnya masih ada.
Jadi yang apa? Yang dereng pun sak dereng niki. Oke, insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulangi lagi Bang nggih. Jadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang pertama orang yang murtad. Yang nomor 2 orang yang sombong. Yang nomor 3 orang yang menghalang-halangi orang untuk mendapatkan petunjuk. Itu mungkin bisa jenengan kembangkan Pak. Jadi siapapun yang menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk, maka orang itu akan mendapatkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 adalah orang-orang yang membunuh. Insya Allah semuanya ini sudah diwakili, sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya Quran mengatakan orang Yahudi itu kan seperti ini membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang memerintahkan dalam kebaikan dan melarang dalam kejelekan. Itu ada dalam riwayat. Orang Yahudi itu pernah membunuh 30 nabi Pak. Pernah membunuh 30 nabi, pernah membunuh 300 orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya orang Yahudi itu yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah. Jadi makanan-makanan surga itu di dunia yang sudah merasakan orang Yahudi Pak. Misalnya ada manna dan salwa. Jenengan apa nate ngerasakne Pak? Dereng Pak. Itu orang Yahudi yang namanya manna dan salwa itu. Tapi orang Yahudi itu adalah orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Dan di antara orang Madinah, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, ada orang-orang yang kembali menjadi orang munafik. Orang munafik itu Pak, semuanya dari Yahudi Pak. Orang nek kok Indonesia, asalnya loh Pak, nggih. Jadi di antara orang Madinah itu ada yang kembali kepada kemunafikan. Kamu enggak tahu Muhammad, la na'lamuhum, nahnu na'lamu, aku yang tahu kata Allah. Sanu'adzibuhum marratain, mereka akan aku siksa 2 kali lipat Pak. Nggih. Salam ngoten Pak nggih yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kita dijauhkan dari sifat-sifatnya orang Yahudi. Akhirnya monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.